Baiklah, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mencoba menyadari apa sebenarnya yang terjadi ketika kita sedang berada dalam situasi menjelang kematian. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk mengetahui apa yang ada di kehidupan sesudah kematian, layak kita kenali lebih mendalam tentang apa yang mungkin terjadi menjelang kematian itu sendiri. Ketika roh kita masih ada dalam tubuh yang akan segera menuntaskan kehidupannya di bumi, menemani perjalanan jiwa kita di sini. Apa yang akan kita alami menjelang kematian sangatlah tergantung dari bagaimana proses kematian yang akan kita alami nanti, atau yang kita pilih untuk dialami kelak. Sebab setidaknya ada 3 jenis kematian yang bisa terjadi. Kematian yang terencana, kematian yang tak terencana, dan kematian yang terproses. Masing-masing jenis kematian ini akan menimbulkan rasa dan pengalaman yang berbeda, kenangan yang berbeda pada diri sang roh, juga kelanjutan yang akan dialami sang roh di alam kehidupan sesudah kematian nanti. Kita akan coba mengupas lebih mendalam di bagian kematian yang terencana. Di sini kita mulai merenungkan tentang apa yang akan terjadi pada kematian yang terencana. Ini pun mesti kita bedakan lagi, karena tergantung kematian itu direncanakan oleh siapa. Apakah direncanakan oleh jiwa, oleh pikiran, ataukah oleh tubuh kita sendiri? Pada kematian yang direncanakan oleh sang jiwa itu sendiri, sebagai pemilik sementara yang diizinkan menggunakan tubuh ciptaan yang dipinjamkan ini, prosesnya adalah sebuah proses kematian yang berwarna keikhlasan. Kematian ini terjadi karena sang roh yang biasanya termasuk roh-roh yang telah matang dalam kesadaran sejati, merasa waktu dan tugasnya di kehidupan bumi ini sudah selesai dan harus ditinggalkan untuk kembali ke rumah asalnya di alam roh. Persis seperti seorang pemilik kendaraan yang memutuskan untuk keluar dari kendaraannya karena sudah tidak perlu lagi ada di dalam kendaraan itu. Tujuannya telah tercapai, misinya sudah tuntas dijalankan, dan tak ada lagi yang harus dikerjakan di dalam tubuh itu ataupun di kehidupan bumi ini. Kematian seperti ini berjalan penuh perencanaan. Sang roh akan dengan tenang menyiapkan segala yang diperlukan untuk proses kepulangannya, menitipkan pesan-pesan yang diperlukan, atau menyelesaikan segala urusan duniawi yang masih tersisa. Kepulangan mereka terasa dipenuhi kedamaian. Sedangkan pada kematian yang terencana oleh pikiran, dibedakan lagi apakah rencana kematian dari pikiran itu sebagai bentuk pelaksanaan tugas dari sang roh yang memang telah merencanakan kepulangannya dengan ikhlas seperti telah dijelaskan tadi, ataukah pikiran merencanakan suatu kematian yang memisahkan ikatan sang roh dengan tubuhnya justru karena terdorong oleh kegelapan reaksi ego, baik ego yang mengajak untuk fight atau melawan kenyataan, atau yang mengajak untuk flight atau melarikan diri dari kenyataan. Kematian terencana oleh pikiran seperti ini, entah oleh upaya perlawanan atau penghindaran diri dari kenyataan, akan menyisakan kematian yang penuh penyesalan. Sebab kematian model ini sering terjadi akibat sebuah pertikaian, perkelahian, atau akibat upaya bunuh diri dengan berbagai cara. Semua ini adalah kematian yang terencana oleh pikiran, namun didorong oleh kegelapan reaksi perlawanan ego dalam diri. Di Bali, para tetua menyebut kematian seperti ini dengan istilah kematian ulah pati. Sedangkan kematian yang terencana oleh tubuh bisa terjadi karena suatu kerusakan yang dialami oleh tubuh, sehingga tubuh akan memberi sinyal tentang ketidakberdayaannya untuk meneruskan tugas kehidupannya melayani jiwa di bumi ini, meski sebenarnya waktunya belum selesai. Kematian seperti ini tidak disebabkan oleh keadaan tubuh yang menua, namun karena tubuh terjangkit oleh penyakit yang tak mampu ia atasi. Tubuh akan memberi tanda-tanda bahwa dirinya menyerah, agar pikiran dan jiwa bisa segera mengikhlaskan perpisahannya dengan kehidupan bumi ini. Kadang tanda perpisahan itu berupa rasa nyeri yang tak tertahankan,
sehingga jiwa memilih ikhlas meninggalkan tubuh yang tak lagi mampu memberi rasa nyaman untuk ditempati, atau menjadikan dirinya sebagai kendaraan yang tak lagi berdaya untuk memenuhi keinginan pikiran dan jiwa. Semua bentuk ketidaknyamanan itu menjadi pesan bagi tubuh agar pikiran dan jiwa segera menyiapkan dirinya untuk melepas keterikatan pada tubuh yang tak lagi bisa melayaninya dengan sempurna. Inilah bentuk-bentuk kematian terencana yang pada akhirnya berujung pada keikhlasan untuk melepas keterikatan antara tubuh dan jiwa. Pada kematian yang terencana oleh jiwa, keikhlasan sang roh telah tercapai bahkan sebelum tubuhnya mati. Pada kematian yang terencana oleh tubuh, keikhlasan diundang hadir pada jiwa lewat tanda-tanda yang diberikan lebih dulu oleh tubuhnya. Namun pada kematian yang terencana oleh pikiran yang dikendalikan oleh kegelapan ego, keikhlasan harus dicapai setelah sang roh keluar dari tubuhnya saat ia berada di alam kematian. Dan keikhlasan seperti ini sangat-sangat sulit tercapai. Inilah alasan kenapa di Bali diajarkan untuk tidak berani melakukan tindakan yang disebut ulah pati. Selanjutnya, ada jenis kematian yang tak terencana. Ada yang tidak terencana oleh jiwa, tidak juga oleh pikiran, tidak pula oleh tubuh kita. Jenis kematian ini biasanya adalah kematian yang terjadi pada ruang dan waktu yang tidak diharapkan terjadi. Pada kematian yang tak terencana oleh jiwa, biasanya terjadi bukan karena kehendak jiwa itu sendiri, karena merasa misi dan tugas kehidupannya telah selesai. Kematian yang direncanakan oleh pikiran karena terdorong oleh kegelapan reaksi ego, yang sering disebut ulah pati, adalah jenis kematian yang tak direncanakan oleh jiwa. Itu sebabnya kematian karena ulah pati ini sering menyisakan penyesalan bagi sang roh saat tiba di alam kematiannya. Namun bila kematian yang tak terencana oleh sang roh itu terjadi karena kehendak dari kuasa yang lebih tinggi, kuasa Tuhan, maka rasa penyesalannya tidak akan terjadi ketika sang roh sudah ada di alam kematian. Sebab dengan segera sang roh akan disirami pemahaman mendalam tentang sebab dan alasan dari kematiannya. Penyesalannya akan lenyap oleh aliran pengetahuan yang mencerahkan dirinya di alam sana oleh sang kuasa yang maha tinggi. Sementara pada kematian yang tak terencana oleh pikiran, sehingga kematian yang terjadi secara tiba-tiba itu bukan karena dorongan reaksi ego, melainkan karena sebab yang tak terduga, biasanya juga menyisakan penyesalan mendalam, baik bagi sang roh sendiri yang harus keluar dari tubuhnya, juga bagi orang-orang yang ditinggalkan di kehidupan bumi ini. Pikiran yang tidak mengerti apa-apa atas sebab kematian tubuhnya akan memerangkap sang roh dalam penyesalan atas kematian yang tak diharapkan itu. Dalam ajaran tetua Bali, kematian model ini sering disebut sebagai kematian akibat salah pati, misalnya karena kecelakaan, akibat bencana, atau oleh kejadian yang tak terduga lainnya. Pada kematian yang tak terencana oleh tubuh, biasanya terjadi karena tubuh kehilangan daya hidupnya secara mendadak, sehingga tidak sempat memberi peringatan dan tanda-tanda kepada pikiran dan jiwa yang dilayaninya. Baik kehilangan daya hidup akibat kerusakan oleh kejadian fisik seperti kecelakaan, perlukaan, atau penyakit mendadak lainnya, atau karena ketidakmampuannya memenuhi diri dengan daya hidup akibat keterbatasan makanan, minuman, atau udara. Segala bentuk kematian yang tak terencana ini akan menghasilkan ketidaksiapan perpisahan sang roh dengan tubuhnya. Ketidaksiapan akan menghalangi hadirnya keikhlasan pada diri sang roh. Lalu ketidakikhlasan akan menghambat kelanjutan perjalanan sang roh di alam kehidupan sesudah kematian. Nah, jenis kematian yang terakhir adalah kematian yang terproses, baik yang terproses oleh jiwa, oleh pikiran, atau oleh tubuh kita sendiri. Pada kematian yang terproses oleh jiwa,
Ia serupa dengan yang terencana oleh jiwa. Di sini, sang roh telah berhasil menguasai pikiran dan tubuhnya untuk berproses melakukan perjalanan kepulangan ke alam roh. Sang roh akan melakukan proses persiapan duniawi dan rohani dengan menggerakkan pikiran dan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang diperlukan. Persis seorang penumpang pesawat yang telah mempersiapkan segala yang dibutuhkan, lalu mengikuti prosesnya untuk bisa terbang menuju pulau yang hendak ditujunya. Begitu pula pada kematian yang telah terproses oleh pikiran. Di sini pikiran bekerja mengikuti prosesnya untuk melepas ikatan keduniawian. Dimulai dengan mengalami kelupaan akan kejadian-kejadian di bumi. Proses ini sering ditemui pada orang tua yang telah berumur, yang mulai kehilangan daya ingatnya. Kelak dalam kematian yang terproses seperti ini, semua kenangan baik dan kenangan buruk pada pikiran tidak lagi menjadi penghambat kepulangan sang roh ke alamnya. Sedangkan pada kematian yang terproses oleh tubuh, juga serupa dengan yang terjadi pada kematian yang terencana oleh tubuh. Hanya saja, di sini kematian tubuh terjadi oleh proses penuaan yang alami. Tanda-tanda kematian diri akan disampaikannya secara perlahan-lahan. Satu persatu kehilangan fungsi karena mengalami perubahan oleh usia. Proses alami ini akan memberi kesempatan yang lebih banyak bagi pikiran dan jiwa untuk mempersiapkan diri dalam pengumpulan bekal-bekal kepulangannya ke alamnya sendiri. Nah, inilah sejumlah jenis kematian yang mungkin kita alami atau pernah kita saksikan di kehidupan ini, pada keluarga kita, pada kerabat kita, atau pada orang-orang yang kita temui. Pilihan terbaik tentu saja yakni jenis kematian yang tidak akan menyisakan penyesalan bagi sang roh, bagi kita sebagai roh dalam tubuh ini. Sebab jenis kematian ini, selain akan memengaruhi apa yang akan terjadi menjelang kematian, juga berpengaruh pada saat kita sebagai sang roh keluar dari tubuh ini, tepat setelah masa kematian.